Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita bertemu lagi dengan Ibu Siti Wansyah, pengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Untuk materi kali ini, kita akan membahas tentang surat lamaran pekerjaan. Agar lebih jelas dan lebih rinci, akan Ibu sebutkan surat lamaran pekerjaan meliputi antara lain: satu, pengertian surat lamaran pekerjaan. Yang kedua, fungsi dari surat lamaran pekerjaan. Yang ketiga, cara membuat surat lamaran pekerjaan. Dan yang keempat, sistematika atau unsur-unsur yang ada dalam surat lamaran pekerjaan. Ya, baiklah anak-anak, sekarang kita menuju kepada pengertian surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan adalah suatu surat dari seseorang yang membutuhkan pekerjaan dan ditujukan kepada seseorang atau pejabat yang bisa memberikan memberikan pekerjaan. Berikutnya, fungsi surat lamaran pekerjaan. Di sini fungsi surat lamaran pekerjaan ada 3 ya. Yang pertama, sebagai tanda tertulis resmi pengajuan permohonan pekerjaan. Jadi, kalau kita mengirim surat lamaran pekerjaan, kita sudah resmi untuk pengajuan sebuah atau permohonan sebuah pekerjaan. Yang kedua, fungsi surat lamaran pekerjaan sebagai alat komunikasi. Perlu kalian tahu bahwa dalam surat lamaran pekerjaan terdapat informasi-informasi yang menyatakan maksud dan tujuan dari si pelamar tadi. Jadi di sini yang sebagai alat komunikasi khusus komunikasi antara si pelamar pekerjaan dengan pihak perusahaan. Kemudian yang ketiga, fungsi surat lamaran pekerjaan sebagai bahan pertimbangan. Artinya sebagai pertimbangan si pelamar tadi diterima atau tidak. Perlu kalian tahu juga bahwa dalam surat lamaran pekerjaan terdapat kalimat sebagai bahan pertimbangan. Kami selipkan beberapa persyaratan. Antara lain, yang pertama, fotokopi ijazah terakhir. Biasanya yang diselipkan di situ, yang disertakan dalam surat lamaran pekerjaan, ijazah terakhir, misalnya S1, S2 dan seterusnya. Yang kedua, biasanya diselipkan juga dalam surat lamaran pekerjaan ada daftar riwayat hidup. Biasanya daftar riwayat hidup meliputi jenjang pendidikan, misalnya dari SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Selain daftar riwayat hidup, biasanya ada juga sertifikat-sertifikat yang berhubungan dengan pelatihan-pelatihan bidang dari pelamar tadi. Selanjutnya, ada juga KTP peserta pelamar pekerjaan. Selain itu ada juga misalnya SKCK atau surat tanda berkelakuan baik. Selain daftar riwayat hidup, biasanya ada juga sertifikat-sertifikat yang berhubungan dengan pelatihan-pelatihan bidang dari pelamar tadi. Selanjutnya, ada juga KTP peserta pelamar pekerjaan. Selain itu ada juga misalnya SKCK atau surat tanda berkelakuan baik. Baiklah anak-anak, sekarang kita menuju ke poin berikutnya tentang surat lamaran pekerjaan, yaitu cara membuat surat lamaran pekerjaan atau surat lamaran kerja. Yang pertama, gunakan bahasa yang baik dan benar. Karena di sini surat lamaran pekerjaan termasuk surat yang resmi, jadi bahasanya juga harus resmi. Tidak boleh menggunakan bahasa sehari-hari atau bahasa gaul.
tidak seperti surat pribadi. Terus penulisan yang benar, ejaannya juga harus benar. Misalnya tidak boleh ada kata yang disingkat, yang misalnya EG, atau menulis kata ulang menggunakan angka 2. Jadi harus betul-betul diperhatikan penggunaan bahasa yang baik dan benar. Berikutnya, tulislah kalimat yang singkat dan jelas. Jadi kalimatnya tidak perlu bertele-tele karena di sini termasuk surat resmi, tidak seperti juga surat pribadi. Yang ketiga, tulislah secara manual menggunakan tangan. Jadi beberapa perusahaan memberikan syarat menggunakan tulisan tangan dalam membuat surat lamaran pekerjaan. Karena mereka masih percaya bahwa tulisan tangan seseorang mencerminkan pribadi seseorang. Misalnya tulisan si pelamar tadi bagus, bukan bagus ya, karena kalau bagus relatif. Misalnya rapih gitu. Oh ini si pelamar tadi tulisannya rapih. Biasanya si penulis tadi orangnya ulet, orangnya jujur, dan seterusnya. Sebaliknya misalnya tulisannya acak-acakan kurang bagus, biasanya cerminan pribadi orang tadi, misalnya dia kurang sabar, atau misalnya tidak jujur, atau kurang ulet, dan sebagainya. Berikutnya, perhatikan kebersihan surat lamaran kerja. Jadi karena surat tadi ditulis menggunakan tangan, tidak boleh ada coret-coret di situ, atau tidak boleh ada tulisan yang dihapus menggunakan tip X misalnya. Jadi harus betul-betul bersih. Berikutnya, isi secara jelas data, diri, dan suatu informasi tentang diri Anda. Artinya, kalian harus menuliskan misalnya tidak boleh palsu. Misalnya kalian di sini misalnya lulusan SMA, kalian menuliskan S1, itu juga tidak boleh. Jadi harus secara jelas dan benar tentang data diri si pelamar. Kemudian yang berikutnya, jika Anda mempunyai sertifikat pendukung yang bisa menambah nilai plus, sertakan juga. Misalnya ada sertifikat yang lain yang akan menjadi pertimbangan kalian akan diterima, misalnya sertakan di situ. Baiklah, sekarang poin yang berikutnya, struktur surat lamaran pekerjaan atau sistematika dalam penulisan surat lamaran pekerjaan. Pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat. Jadi di sini mengapa ditulis? Karena tempat, misalnya kalian bertempat tinggal di Bandung, jadi tulis juga tempatnya Bandung, tanggalnya harus tanggal terbaru. Misalnya hari ini membuatnya, tanggalnya juga harus hari ini. Kemudian lampiran, misalnya dilampirkan ada berapa lembar. Berikutnya tentang hal, di sini tentunya hal lamaran pekerjaan. Alamat surat di sini alamat yang dituju atau lembaga yang dituju oleh si pelamar. Berikutnya salam pembuka. Karena surat resmi, salam pembukanya biasanya dengan hormat gitu. Berikutnya alinea pembuka. Alinea pembuka berisikan, dengan surat ini saya melamar pekerjaan di kantor yang Bapak pimpin misalnya. Alinea isi berisi tentang maksud dan tujuan dari si pelamar tadi. Berikutnya alinea penutup. Alinea penutup biasanya demikian surat lamaran dari saya bla 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 bla. Berikutnya salam penutup. Salam penutup berisi sekian surat dari saya dan seterusnya. Terakhir tanda tangan dan nama terang. Jangan lupa tanda tangan dan nama terang dituliskan di bagian kanan bawah. Ya, demikianlah anak-anak materi yang disampaikan hari ini tentang surat lamaran pekerjaan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.